Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT. Pada subuh kali ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah SWT, diberikan kesempatan untuk senantiasa memberikan amal soleh, memberikan pengabdian serta kehidupan yang lebih baik lagi. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak jamaah sekalian, kita pada subuh kali ini akan melanjutkan sebenarnya 2 ayat lagi dari surat At-Thariq. Surat At-Thariq kemarin sampai ke ayat ke mana? Ayat ke-14 ya, 13, 14, di mana di ayat ke-13 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pernyataan tentang kebenaran Al-Quran. Tentang Al-Quran, bahwa itu adalah firman Allah, sesuatu yang benar, yang orang-orang Quraisy diistihjain gitu, diolok-olok, dijadikan sebagai hanya gurauan dan bahkan ditentang oleh mereka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ setelah bersumpah dengan langit dan bumi, ya, di mana manusia hidup di dalamnya, dan langit dan bumi adalah sesuatu yang lebih besar dari penciptanya di sisi manusia, Allah menyatakan innahu laqaulun faslun, bahwasanya Al-Quran itu adalah qaulun fasl, perkataan yang benar gitu kan, yang memisahkan antara hak dan batil, yang menunjukkan kebenaran kepada manusia. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran itu bukanlah senda gurau gitu. Saya di sini mungkin sedikit dari pekan kemarin sudah disampaikan tentang Al-Quran itu apa gitu kan. Dari surat Al-Thariq ini, dari firman Allah, innahu laqaulun fasl, bahwasanya Al-Quran itu adalah satu perkataan yang benar, suatu perkataan yang memisahkan antara hak dan batil. Di sisi lain kita juga harus ada beberapa memahami kenapa, sejauh mana sih Al-Quran itu gitu kan. Ternyata kalau kita lihat atau kita dalami Al-Quran itu banyak hal ya. Kemarin kita telah mengutip suatu riwayat di mana setiap permasalahan, bahwa menghadapi fitnah kehidupan itu, ya Al-Quran sebagai solusi kehidupannya gitu, sebagai solusi terhadap cobaan-cobaan yang ini. Nah, ada kandungan-kandungan Al-Quran ya, secara garis besar itu ada kaitan dengan akidah. Kemarin kita bahas juga, segala sesuatunya di dalam Al-Quran itu dikaitkan dengan akidah, ya, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ayat pertama itu kan tentang Iqra, ya, bacalah. Tapi di ayat akhirnya itu, di akhir ayat itu dikatakan Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan. Kemudian dalam Quran itu ada hukum ya, kemudian ada kisah-kisah masa lalu ya, ada peran ada janji dan ancaman ya. Kemudian ada ilmu pengetahuan ya. Ada garis-garis besar ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Al-Quran itu kan banyak bicara tentang langit dan bumi, ya, bicara tentang manusia itu sendiri, yang kalau kita telusuri itu menginspirasi untuk mempelajari tentang langit ya, sehingga ilmu-ilmu tentang langit itu banyak sekali ya dalam Al-Quran, kaitan-kaitan dengan langit. Seperti hanya sumpah ya, wasama'i wat-thariq ya. Dari dua kata itu juga ada dua hal, demi langit dan at-thariq, dan gugusan yang datang pada malam hari, bintang ya. Kemarin kita banyak itu secara
ilmu pengetahuan kan gitu, kita di situ tentang bagaimana di situ ada gugusan bintang di langit. Atau kemarin di dalam surat Al-Buruz gitu, kalau Buruz juga tentang langit, tentang bumi dan Allah bersembah di situ. Atau tentang bumi ya, tentang bumi sendiri, termasuk tanah bergerak itu ada dalam Al-Quran ya. Atau seumpama tentang eh, air, kemudian tentang adanya laut yang terpisah tapi satu gitu kan. Ya, seperti hanya disampaikan ataupun kita dapatnya dalam surat Ar-Rahman. Kemudian adanya sungai di dalam laut, adanya api di dalam laut, itu ada dalam Al-Quran. Dan sains dan teknologi membuktikan gitu kan, dari situ. Tetapi lagi-lagi bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan buku tentang ilmu pengetahuan, tapi di dalam Al-Quran ada ilmu pengetahuan, gitu, seperti itu. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Banna, bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan sebagai buku anatomi tubuh gitu kan, walaupun di dalamnya ada tentang tubuh manusia gitu kan. Bukan sebagai juga kedokteran ya, walaupun dalamnya banyak kaitan dengan kedokteran, kaitan dengan wanapsi wa masawaha gitu, dan demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Jadi ternyata secara ini juga bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna, termasuk dari sisi astronominya gitu kan, satu yang sempurna. Ribet tapi sempurna, satu sama lain punya fungsi dan sebagainya, seperti itu. Kemudian industri juga ada ya. Al-Quran bicara bagaimana seperti hanya contoh yang seumpama tentang teknologi arsitek ya, tentang arsitektur gitu kan, itu ada di dalam si Sujewo Tejo itu salah satu yang beliau dapatkan dari kuliah ITB itu, walaupun nggak tamat, tentang arsitektur. Jadi segitiga itulah yang menjadi hal utama di dalam arsitektur gitu kan. Ternyata itu ada dalam Al-Quran juga gitu kan, yang disebut dengan al-musalas gitu kan, seperti segitiga gitu. Jadi kalau geometri gitu ya, geometrik gitu ya. Jadi untuk itulah saya gak ngerti, cuma katanya ilmu arsitektur dan teknologi itu situ intinya sih, untuk keseimbangan sebagainya. Ternyata dalam Al-Quran ada. Bahkan kan tahun berapa, tahun 90-an itu ICMI ya, ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang dalamnya para teknokrat dan saintis gitu ya, itu mencoba atau menggali tentang sains dan teknologi yang dalam Al-Quran, tentang air dan sebagainya. Banyak sekali tentang sains dan teknologi dalam Al-Quran. Tetapi walaupun demikian, ini belum bisa dikatakan masuk ke dalam kemujizatan Al-Quran ya, tetap. Jadi kenapa? Karena itu sifatnya informasi aja, informasi tentang alam, tentang kehidupan dan teknologi. Ya. Akhirnya itu menjadi inspirasi buat ini. Tetap di dalamnya itu ya, bahwa walaupun Al-Quran di dalamnya ada ilmu pengetahuan, tetapi kalau kita lihat ayat-ayatnya itu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai inspirasi ilmu pengetahuan. Hasan Al-Banna mengatakan ya, Syekh Hasan Al-Banna itu, bahwa Al-Quran itu tidak diberikan sebagai sebagai buku anatomi, bukan hanya sekedar buku kedokteran, bukan hanya sekedar buku astronomi ya, tapi Al-Quran itu adalah petunjuk ya, petunjuk hidup dan keimanan, membantu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam Al-Quran itu adalah sebagai membantu untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyingkap keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Itu dari sisi Al-Quran. Jadi ilmu pengetahuan ada di dalamnya,
Ya, walaupun Al-Quran itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, buku ilmu pengetahuan, karena di dalamnya ada hal-hal yang lain. Ya. Bahkan di dalamnya dengan walaupun mengungkap ilmu pengetahuan, tetapi adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dan ini disampaikan ya kalau kita lihat dalam konteks ketika Rasulullah SAW saat itu ya, menerima Al-Quran, seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca tapi mengetahui gitu, dapat menyampaikan tentang ini semua gitu kan, tentang sejarah bangsa-bangsa yang lalu, tentang ilmu pengetahuan. Berarti ini adalah satu perkataan yang paslun tadi ya, suatu yang jelas, suatu yang benar gitu kan, dan diturunkan oleh Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tahu dan maha benar gitu kan. Nah, sikap kaum Quraisy ya, kalau kita lihat bahwa kaum Quraisy itu adalah bangsa yang di situ terkenal dengan syairnya, terkenal dengan keindahan bahasanya, ya itu. Nah, Al-Quran turun di tengah masyarakat Quraisy yang seperti itu, ya. Jadi ahli syair, ahli syair, sehingga kalau kita ini kan lihat di dalam syair-syair Arab itu bahasanya indah-indah gitu kan, beda. Nah, Al-Quran turun itu dengan bahasa yang indah juga, sehingga ini menjadi mukjizat, ya, menjadi mukjizat. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran mampu bukan hanya sekedar menandingi, melebihi syair, keindahan bahasa Arab saat itu, di mana bangsa Quraisy itu adalah bangsa atau suku yang pandai untuk bersyair, ya, pandai dalam berpuisi dan dalam berbahasa. Nah, ketika mendengar Al-Quran, ketika Al-Quran turun, itu mereka mendapati sesuatu yang luar biasa. Gitu. Jadi ini adalah makanya keindahan ataupun ketinggian bahasa Al-Quran itu menjadi mukjizat. Kenapa? Karena ini tidak bisa ditandingi, ini melebihi keindahan dan ketinggian bahasa orang Quraisy saat itu. Ya, makanya kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah itu kan, itu ada beberapa ayat yang menantang ya, menantang kaum Quraisy atau menantang yang menolak orang-orang kafir yang menolak Al-Quran, ya, untuk menandingi Al-Quran. Ayo bisa gitu kan. Pak tu bisuratin mimisri, datangkan surat sepertinya, atau hanya ayat atau potongan jumlah kalimatnya gitu kan. Jadi mereka ternyata tidak bisa ya, tidak bisa. Ini ada berapa kejadian ya, kalau kita lihat dalam At-Thariq itu kan turun setelah di awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Ada beberapa kejadian yang dimana itu kepenasaran kaum Quraisy terhadap Al-Quran, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebelum kejadian Umar bin Khattab ya, sebagian kejadian ketika mendengar Toha ya, surat Toha ya, 5 ayat surat Toha itu menjadikan Umar bin Khattab tergetar ya, yang tadinya mau menyiksa ya, menghukum adiknya dan suami adiknya ya yang masuk Islam, tetapi ketika mau masuk mendengar Toha ma anzalna litasqo ya, ma anzalna hadal Qur'an litasqo. Aku tidak menurunkan atau kami tidak menurunkan Al-Quran itu untuk membuat bersedih gitu kan. Ya, dan selanjutnya dengan dibacakan Toha, Umar tergetar gitu. Tergetar hatinya, akhirnya masuk Islam. Ya, jadi bahasanya itu kena luar biasa gitu kan, menyentuh hati Umar yang notabene Umar adalah seorang yang kasar gitu kan, seorang yang kasar artinya preman lah, preman
Kalau Umar itu ketika mau hijrah saja ataupun ketika awal-awal dakwah, orang lain takut untuk menyatakan keislamannya, Umar sebaliknya gitu kan. Keras sampai menantang. Barang siapa yang anaknya tidak mau kembali ke rumahnya, barang siapa yang suaminya, maka datangi Umar gitu. Apa? Silahkan menghadap saya gitu kan. Itu berani sampai situ. Ini ada satu ketika ya ada namanya tuh Walid bin Mughirah. Ya. Walid bin Mughirah itu seorang yang ahli syair. Ya. Apa namanya tokoh Quraisy lah ya gitu ya. Jadi waktu itu kaum Quraisy menyuruh kepada Walid bin Mughirah ya. Jadi untuk coba dong ajak ngobrol gitu kan. Ajak Muhammad untuk tidak mendakwahi gitu kan, tidak menyampaikan apa namanya Al-Quran gitu kan. Apa namanya tidak menyampaikan wahyunya, tidak berdakwah lagi. Akhirnya bahwa apa namanya Walid bin Mughirah itu datanglah ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi apa bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian apa namanya kepada Nabi SAW. Tetapi ketika Rasulullah SAW ya, menyampaikan Al-Quran, ya, padahal di situ Khalid bin Mughirah itu apa namanya adalah tadi ya seorang yang ahli syair. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada Walid bin Mughirah. Ya, jadi ya Muhammad ansuduni ya. Pasti apa jadi coba sampaikan gitu kan. Jadi coba sampaikan syairmu. Jadi kalau kata dia tuh sampaikanlah syairmu. Jadi kan dia nggak mengimani bahwa itu adalah Al-Quran gitu kan, bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia, ya Muhammad, coba kalau bahasa sekarang mah coba deh puisi, bacakan puisinya gitu kan. Coba bacakan atau nasidkan kepadaku syairmu gitu kan. Maka Rasulullah SAW menjawab, ma huwa bisya'rin, kata Nabi SAW. Ini bukan syair gitu kan, kata Nabi Muhammad SAW. Walakinnahu kalamullah, akan tetapi ini adalah firman Allah. Alladzi bihi bu'is, apa bahwa dengan kalam Allah inilah, dengan firman Allah lah, inilah setiap para nabi diutus. Para nabi dan diutus, apa rasul dan nabi diutus. Lalu di si Walid bin Mughirah mengatakan atlu ayamin hufaqara alaihi bismillahirrahmanirrahim. Kata Mughirah, coba bacakan kepadaku bagian daripada firman Allah tersebut. Maka Rasulullah SAW membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka ketika mendengar Ar-Rahman, istahza'a. Kan di situ ada bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika mendengar Ar-Rahman, dia mengolok-olok, istahza. Jadi, aku mendengar katanya ada seorang dia mamah ya dinamai Ar-Rahman gitu kan. Faqala la, kata Nabi, bukan. Walakinni ad'u ilallah wa huwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Tapi kata Nabi SAW, ini aku berdoa kepada atau memohon kepada Allah dan dia adalah Ar-Rahman, zat yang maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kemudian sumaktaha surat Hamim As-Sajdah. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Hamim As-Sajdah. Nah, ketika sampai ke ayat fa'in uridu faqul andartukum sa'iqatan mislu sa'iqati 'adin was samud. Ya. Dan jika kalian atau jika mereka berpaling, ya. Jadi Rasulullah SAW
Ya, pertama tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Ar-Rahman diolok-olok sama Walid bin Mughirah. Ar-Rahman lah tuh orang Yaman teh ya, kan gitu lah kayak di olok-olok. Kata Rasulullah, bukan, Ar-Rahman itu nama Allah, gitu kan, dan aku berdoa dengan nama itu. Kemudian Rasulullah SAW membaca Hamim As-Sajdah. Nah, ketika sampai ayat Fa'in uridu, ya, dan jika mereka berpaling, maka katakanlah, ya, aku telah, ya, andartukum sa'iqatan mislu sa'iqati adi wa samud. Aku telah memperingatkan kepada kalian dengan petir, ya, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Sampai situ, maka Walid, ya, setelah mendengar ayat itu lalu gemetarlah Walid gitu. Jadi dia sampai gemetar, sampai berkeringat, ya, bulu kuduknya itu sampai merinding gitu kan ketika mendengar ayat itu. Ya, mendengar ayat fa'in uridu faqul andartukum sa'iqatan mislu sa'iqati 'ad wa samud. Ya. Itu Walid sampai gemetaran, ya. Dan setelah itu Walid pulang ke rumahnya dan tidak kembali kepada Quraisy. Sampai kejadian seperti itu. Jadi karena dia atau karena orang Arab itu ngerti betul tentang bahasa, ya. Ya. Jadi lalu bahkan dia gak berani, ya, dia gak berani datang ke Quraisy, datang ke kaumnya, ya, yang tadi mencoba untuk menaklukkan Nabi SAW, ya, karena Walid bin Mughirah adalah seorang yang senior, ya, dan ternama lah gitu kan, dimana mereka itu menyuruh Walid, ya, jadi untuk meredam Nabi SAW. Nah, maka orang Quraisy mengatakan bahwa Walid bin Mughirah telah masuk Islam gitu kan, telah terhipnotis oleh Muhammad SAW, gitu kan. Jadi sampai orang Quraisy itu, kenapa kamu gitu kan sampai begitu, sampai kaget, kenapa Walid sampai begitu? Kata Walid, sampai Quraisy itu, apakah kamu itu telah simpati kepada Muhammad, itu seperti itu. Aku tidak simpati sebenarnya, tapi yang aku dengar, ya, kata Abu Jahal itu, bagaimana sih syair Muhammad itu sampai kamu bisa begitu gitu kan. Lalu dia berkata, ini bukan syair, ya, bukan syair. Jadi lebih daripada syair yang mereka biasa dapatkan dari sebagaimana mereka dengar dari banyak para penyair. Jadi sampai sebegitunya, ya, bahasa Al-Quran menyentuh, ya, orang yang ngerti tentang syair, orang yang ngerti tentang bahasa, sampai merinding, sampai dia gak bisa berkata-kata gitu kan. Ada juga kasus Utbah, ya. Ada kasus Utbah bin Rabi'ah juga sama, ya. Ketika itu dibacakan, ya, jadi Al-Quran, dan akhirnya dia gak bisa gitu kan, gak bisa menandingi dari Al-Quran itu. Sehingga di situ, ya, jadi Al-Quran itu dari sisi bahasa sudah tidak bisa ditandingi oleh kaum Quraisy, ya. Jadi kaum Quraisy mencoba untuk meredam dakwah Rasulullah SAW itu, tetapi ketika dibacakan Al-Quran mereka malah gak bisa apa-apa, bahkan mereka hampir masuk Islam, ya, dengan dibacakan Al-Quran itu, karena memang yang mereka rasakan itu ini bukan bahasa orang gitu kan, bukan bahasa manusia, tetapi di luar itu. Jadi sudah gak bisa ditandingi lagi lah gitu kan oleh ini. Seperti itu. Tetapi mereka setelah mendapatkan izaz kemujian Al-Quran itu bukannya beriman, ya, karena mereka
itu orang kafir ya, hatinya sudah tertutup, malah melemparkan perkataan-perkataan bahwa mereka mengatakan, wah itu Muhammad itu orang gila, gitu kan. Muhammad itu adalah orang pembohong. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan cerita ataupun masa lalu ya, orang-orang masa lalu, mereka mengatakan itu hanya cerita usang. Itu hanya cerita kebohongan, cerita usang gitu kan. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Furqan ya ayat 4 sampai 6, wa qala alladziina kafaru in hadza illa ibkun iftarahu ya. Wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u dzulman wa zura. Orang-orang kafir berkata bahwa Al-Qur'an ini hanyalah perkataan dusta yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW ya. Dan membuat Al-Quran ini dibantu oleh sekelompok kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi, dan sungguh orang-orang kafir itu telah membuat kedzaliman. Apa kedzaliman mereka? Yaitu membuat kebohongan tentang Al-Quran dengan sangat keji. Ya. Dzulman wa dzura. Jadi, kul anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah ya, dari Tuhan yang mengetahui segala rahasia yang ada di langit dan di bumi. Sungguh Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluk. Jadi setelah Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, kemudian mereka mengetahui tentang kemujizatan, tentang bahasa, dalam Al-Quran ada bahasa yang luar biasa, tetapi mereka bahkan sebaliknya ya, mengatakan Al-Quran itu adalah cerita-cerita bohong, sebagian dalam surat. Bahkan mereka mengatakan bahwa cerita yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah cerita yang dipelajari atau yang diberikan, yang dikarang oleh kaum Yahudi dan Nasrani, bahkan seperti itu. Ya. Jadi itu adalah kebohongan yang merupakan kedzaliman ya, yang sangat keji terhadap Al-Quran. Mereka juga mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut dibacakan oleh seorang penyair gitu. Ma yatihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun gitu kan. Jadi setiap ada ayat Al-Quran datang kepada orang-orang musyrik, ya, mereka pasti mendengarnya dengan sikap mengejek. Hati orang itu selalu melalaikan dari akhirat. Ya. Jadi lahiyatan qulubuhum. Jadi mereka memperolok-olok dan mereka hatinya lalai gitu kan. Wasarun najwal ladzina dzalamu hal hada illa basyarum mislukum. Ya. Jadi hati mereka tuh lalai dan mereka merahasiakan rencana jahat mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka berkata bahwa Muhammad itu adalah seorang manusia seperti kita juga kan gitu ya. Ya, patutlah kalian mengikuti Muhammad yang datang membawa sihir berupa Al-Quran. Padahal kalian tahu bahwa Al-Quran itu adalah sihir. Muhammad lalu Nabi Muhammad SAW berkata bahwa wahai Tuhanku, Engkau mengetahui semua ucapan di langit dan di bumi dan Allah mengetahui yang lagi Maha mendengar ya. Bahkan orang-orang musyrik itu berkata Al-Quran itu adalah perkataan yang ngigau, orang yang mengigau, atau Muhammad telah merekayasa kebohongan, atau mereka adalah bahwa Muhammad itu adalah seorang penyair. Maka itu seharusnya Muhammad itu dapat menunjukkan mukjizat kenabian kepada kita sebagaimana rasul-rasul terdahulu. Ya. Jadi mereka mengolok-olok bahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di sini mereka membuat makar-makar ya untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan orang Quraisy terhadap Al-Quran ini ya. Dan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ketika kaum Quraisy merencanakan kejahatan kepada Nabi Muhammad SAW ya,
Sampai kita lihat dalam sejarah itu bagaimana perlakuan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan orang-orang beriman, ya. Ya, itu merencanakan tipu daya jahat ya kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya, ini disampaikan di dalam dalam ayat ke-15 ya, di dalam surat At-Tariq itu, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Jadi sesungguhnya mereka orang kafir telah merencanakan tipu daya yang jahat. Ya. Innahum yakiduna kaida. Jadi kata-kata akidu di situ adalah artinya itu membuat tipu daya, akidu atau ya tipu daya, akiduna kaida. Kemudian mereka membuat tipu daya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa akidu kaida, dan aku pun membuat tipu daya juga, ya. Dan dengan sebenar-benar, dengan membuat rencana dengan sebenar-benarnya gitu kan. Jadi di sini kaum Quraisy membuat tipu dayanya ya kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana dengan sebenar-benar rencana. Artinya Rasul Allah juga punya rencana terhadap mereka gitu kan. Tetapi kenapa gitu kan? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, pamahiril kafirina amhilhum raida. Karena itu ya, berilah tangguh. Ya, berilah tangguh kepada mereka. Jadi yaitu berilah tangguh pada orang kafir itu, yaitu diberi tangguh mereka itu barang sependar. Pamahilil kafirina amhilhum ruwaida, dan Allah Subhanahu memberikan waktu kepada orang-orang kafir untuk melakukan tipu daya ya dan makar-makar mereka pada Nabi Muhammad SAW. Lalu tapi kata Allah Subhanahu wa taala, amhilhum ruwaida. Jadi Allah SWT memberikan pada mereka tangguh masa, tetapi masa yang sebentar. Ya. Jadi kalau bahasanya di sini atau kata lihat kita di dalam di bahwa kenapa Allah Subhanahu membiarkan gitu kan. Padahal Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, membawa firman Allah, membawa kebenaran, tapi kenapa ketika orang Quraisy memperdayainya ya gitu kan, kok dibiarkan gitu kan. Nah ini kata Allah Subhanahu wa taala, inna akidu kaida, bahwa aku juga punya rencana yang sebenarnya. Nah, pamahilhum ruwaida, maka berilah tangguh kepada mereka waktu yang sedikit ya. Jadi kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi itu mengatakan bahwa yakiduna kaida yamkuru Nabi Muhammad SAW bi ashabihi makran, bahwa orang-orang Quraisy itu membuat makar ya, membuat makar kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan Allah Subhanahu memberikan makar juga ya, ajazihim jajan kaiduhum. Jadi ada rencana di Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa. Semakin banyak tipu daya dan gangguan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, maka siksaan yang akan balasan yang akan mereka terima itu akan lebih besar lagi yang Allah berikan kepada mereka. Terus yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan ya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kan seringkali kita membuat satu prasangka kepada Allah Subhanahu, kenapa membiarkan orang beriman, kenapa membiarkan orang yang ada dalam kebenaran kalah ataupun terdolimi gitu. Gitu ya. Nah, sebenarnya di situ kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala sengaja gitu kan membiarkan untuk sisi orang yang beriman. Sejauh mana tingkat keimanan kita, sejauh mana ikhtiar kita, sejauh mana upaya kita mempertahankan kebenaran dan menyebarkan kebenaran gitu. Dan itu adalah
kalau kita lihat ini adalah kebaikan yang Allah akan berikan balasannya. Bahkan ketika kita syahid, ketika kita menemui ajal dalam rangka itu, Allah akan jamin pada dia surga. Bahkan di ayat lain mengatakan, Innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah membeli ya dari orang-orang beriman itu harta jiwa mereka itu dengan surga. Seperti itu. Ya. Maka kita dapatkan ya penderitaan kaum Quraisy saat itu gitu kan, sampai ada yang disetrika, sampai ada yang dibelah badannya, sampai ada yang dipancung gitu kan, badannya oleh besi, sampai mengatakan, mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang, sampai sebegitunya ya. Nah di sini orang-orang Quraisy juga merasa, wah udah bisa berhenti, artinya mereka mengupayakan kejahatan-kejahatan kepada Nabi SAW, merasa juga mereka optimal gitu kan, dan merasa wah udahlah padam gitu kan, dengan sampai di boikot Nabi SAW. Padahal Allah Subhanahu mengatakan, aku juga akidu kaida, membuat rencana. Pamahilil kafirina amhum, dan Allah memberikan satu waktu ya kepada mereka, waktu yang sebentar gitu kan. Jadi pamahil kafirina andurhum wala tasta'jil lahum. Jadi andirhum wala tas. Jadi Allah SWT memberikan waktu tenggang kepada mereka, dan jangan kalian sisi lain jangan kalian tergesa-gesa menghadapi mereka. Jadi ketika mendakwahi kaum kafir Quraisy, ketika menyampaikan kebenaran, ketika mengajak orang kepada kebenaran, jangan tergesa-gesa. Harus sabar gitu kan. Jangan dikit-dikit, ya kenapa mesti ada waktu gitu kan? Kenapa mesti ada tidak langsung beriman gitu kan? Padahal kalau kita lihat ke dalam tadi ya, bahwa Al-Quran itu adalah qaulun faslun, suatu perkataan yang benar. Kemudian kita lihat ijazul Quran ya, kemudian Al-Quran juga dari sisi bahasa di luar bahasa manusia gitu kan, ini adalah satu yang di luar kebiasaan mereka, dan mereka sangat menajumi bahasa Al-Quran. Lalu ternyata pada kenyataannya tidak beriman juga orang-orang Quraisy gitu kan. Nah di sini fala tasta'jil lahum, kalian jangan tergesa-gesa menghadapi mereka. Ya akhirnya jangan putus asa, jangan seperti itulah. Kenapa mereka belum beriman juga gitu kan? Fala tasta'jil. Kenapa? Karena Allah pamahiril kafirina, Allah memberikan tangguh pada mereka dengan waktu yang sebentar. Jadi itu Allah SWT memberikan satu kabar gembira, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penguatan mental ya, kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin saat itu, bahwa mereka janganlah tergesa-gesa menghadapi mereka, jangan pula bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membuat makar juga. Ketika mereka membuat makar ya, membuat tipu daya dalam menentang Al-Qur'an ya, lalu Allah juga membuat satu rencana kepada mereka. Dan Allah hanya memberikan tangguh, pamahilil kafirina amihul harilan. Jadi Allah memberikan tangguh kepada mereka dengan waktu yang sebentar seperti itu. Jadi kalau seperti hanya disampaikan juga oleh Al-Marughi ya, bahwa mereka itu membuat makar dan membuat propaganda untuk menentang Al-Quran dengan membuat isu, membuat ragu ya dan sebagainya. Sampai ketika ya seperti hanya ungkapan ketika Rasulullah SAW membuat tentang akhirat, maka mereka mengatakan bahwa kehidupan ini hanya kehidupan dunia. Ya. Siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Itu diungkapkan sebagai istihza, sebagai olok-olok kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang akhirat, tentang nanti ada hari kebangkitan dan hari akan menghadap Allah Subhanahu, maka mereka mengungkapkan sebaliknya gitu kan. Udahlah kan hidup ini hanya sementara gitu kan. Hidup ini adalah hanya hidup dunia ini gitu kan. Dan masa sih tulang belulang yang sudah hancur bisa dihidupkan kembali gitu, seperti itu. Jadi olok-olok kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW ya,
Jadi dan tandingan-tandingan ya yang membuat ragu orang, bagaimana membuat orang tidak beriman kepada Rasulullah SAW seperti itu. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa akidu kaida, aku punya rencana kepada mereka. Said Qutb mengatakan bahwa Allah punya rencana atas rencana mereka, bahwa dari bawah bayang-bayang kata pemutus ya, yang menerangkan bahwa kehidupan kembali sudah mati dan akan ditampakkannya segala rahasia manusia, maka firman Allah berikutnya ditujukan kepada Rasulullah SAW dan para pengikut Rasulullah SAW yang sang itu minoritas di kalangan kaum Mekah waktu itu, yang berjuang susah payah menghadapi tipu daya kaum musyrikin dan persekongkolan jahat mereka terhadap dakwah dan orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu dengan orang-orang yang selalu berada dalam kesedihan itu karena tipu daya dan rencana musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh-musuh mereka itu selalu menghalang-halangi jalan dan berusaha merobohkan dakwah dengan berbagai sarana. Maka firman Allah kepada Musa, innahum yakiduna kaida wa aqiduka itu adalah suatu informasi yang menguatkan ya, bahwa kalau bahasa tenang saja gitu kan, bahwa Allah Subhanahu punya rencana atas perbuatan mereka. Kita buktikan dalam sejarah ya bahwa Rasulullah SAW tidak memerlukan waktu yang lama ya untuk membuktikan kepada kaum Quraisy ya, hanya 10 tahun ya ataupun kurang daripada 10 tahun ya setelah Rasulullah SAW berdakwah 15 tahun di Mekah hijrah. Nah 2 tahun sudah bisa ada perlawanan dalam perang Badar ya. Kemudian 7 tahun di tahun ke-7 sudah bisa menaklukkan Mekah ya, Futuh Mekah gitu. Jadi itu adalah suatu makar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Suatu yang tadi Allah katakan ketika di Quraisy, ketika ayat surat At-Tariq ini diturunkan di awal dakwah, artinya dakwah Rasulullah mula ketika awal dakwah itu kata Allah Subhanahu wa aqidu kaida, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga membuat rencana yang benar terhadap mereka. Famahiril kafirina amhilhum waida, dan Allah memberikan waktu yang sebentar kepada mereka ya atas makar mereka. Ya, kurang daripada 10 tahun Mekah bisa dikuasai oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu makanya firman Allah ini yang memberikan satu penguatan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat saat itu. Ya, bahwa Allah akan punya rencana. Maka di situ para sahabat atau Rasulullah dan para sahabat menghadapi semua cobaan Quraisy itu dengan sabar, ya dengan sabar, tadi mengimani terhadap ayat tadi. Jadi bahwa ya tunggulah sebentar lah, karena Allah SWT memberikan waktu yang sebentar kepada mereka. Seperti itu Rasul Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janji. Nah kita dapatkan pula bahwa kaum kafir ya itu akan senantiasa yang memberikan berupaya untuk yuridunal yutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut, tipu daya mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan sesungguhnya Allah menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir itu membencinya. Itu dalam surat As-Saff ya. Jadi ini bahwa sikap-sikap kaum Quraisy itu pada Nabi SAW itu akan selalu muncul dari orang-orang kafir itu sampai hari kiamat. Ya bahasa yang dipakai di dalam surat As-Saff itu dengan mudhari, dengan sigat mudhari, artinya itu adalah sesuatu yang akan terus berlangsung. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi mereka senantiasa menginginkan ya agar cahaya Allah itu padam melalui mulut-mulut mereka, tipu daya mereka. Dan Allah mutimmu nurihi, Allah menyempurnakan cahayanya. Artinya cahaya Allah itu tidak akan bisa dipadamkan. Cahaya Allah tidak bisa dikalahkan. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, walaupun orang kafir sangat benci untuk hal itu. Jadi
bahwa orang kafir itu kan senantiasa memadamkan cahaya Allah. Artinya orang-orang kafir itu akan senantiasa memadamkan Al-Quran, memadamkan cahaya Al-Quran dengan berbagai cara, menjauhkan orang kaum muslimin dari Al-Quran, menjauhkan Al-Quran dari kehidupan, dengan menyampaikan dari hal-hal yang apa, kalau tadi orang Quraisy membuat tandingan-tandingan dengan perkataan lain ya, dengan isu-isu yang lain sehingga orang-orang yang mendengarkan dakwah Rasulullah itu langsung ragu atau bagaimana, maka orang yang kafir saat ini juga sama gitu kan. Senantiasa berusaha untuk mematikan cahaya Allah gitu kan. Di dalam surat Ibrahim, waqad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kanu makruhum litazula minhul jibal. Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah lah balasan makar mereka itu, dan sesungguhnya makar itu amat berat ya, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Itu dalam surat Ibrahim. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui makar orang-orang kafir dan Allah memiliki makar terhadap mereka. Jadi bisa jadi orang-orang yang beriman itu namanya makar ataupun tipu dayanya, nipu, yang pasti adalah sesuatu yang bisa jadi tidak diketahui ya, bisa jadi. Jadi, nah kekuatan yang besar itu ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu menyatakan di sini, ketika kita ada dalam kebenaran, ketika kita berpegang pada dengan cahaya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Allah punya rencana terhadap makar-makar yang telah mereka buat ya terhadap untuk memadamkan cahaya ini. Di ayat lain mengatakan, dan surat Al-Imran mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya, kita bagaimana kita dapatkan lah tipu daya ataupun rencana makar dari mereka itu, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab ya, kadang-kadang langsung gitu kan, kadang-kadang ada di waktu yang lama itu kan tipu daya mereka. Kita cuma contoh melihat dari fenomena Palestina ya sekarang. Jadi kalau dikatakan Israel itu adalah negara yang paling nomor satu di dunia dari sisi kecanggihan teknologi perangnya gitu kan, pasukannya nomor satu, kenapa tidak bisa menaklukkan Gaza dan yang hanya secuil, dan nggak ulang bisa itu. Jadi wah makaru, mereka buat makar, bagaimana mereka negosiasi, kemudian diplomasi terhadap seluruh dunia, dan bagaimana Israel itu pengaruhnya terhadap dunia gitu kan. Saat ini siapa yang berani gitu kan. Walaupun sudah nyata-nyata mereka melakukan genosida, kejahatan perang dan apapun gitu kan, sudah kehabisan kasta menghadapi kelakuan mereka, sikap mereka dengan Palestina ini gitu. Sudah dari sisi aspek kemanusiaan, dari sisi hukum internasional, udah makanya damai apapun, perjanjian apapun dengan itu tidak akan bisa. Dan ketika mereka berbuat itu, bahkan kan si tentara-tentara ataupun orang Israel itu sendiri nantangin gitu, oh ya siapa yang mau melawan Israel gitu kan, yang berani gitu. Artinya gini, super power mereka gitu, bagaimana mereka bisa menguasai dunia, memegang Amerika dan sebagainya, Eropa gitu kan. Tetapi menghadapi ini luar biasa ya. Dari kalau kita hitung dari Oktober saja udah berapa bulan, apalagi kita hitung dari tahun 48 sampai sekarang gitu kan. Berapa jumlah aset uang yang hancur habis menghadapi ini gitu kan. Sampai informasinya bisa melumpuhkan, bisa membangkrutkan Amerika itu sendiri gitu kan, dengan perang ini gitu. Jadi yakiduna kaida, mereka membuat makar, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat strategi, tipu daya dan sebagainya, dan Allah akan membuat juga tipu daya. Ya, jadi kalau mengilhamkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mereka kerjain itu ilham
jalan keluar dan kekuatan, ya. Sehingga mereka pada dasarnya lagi menggali kuburan sendiri gitu kan. Jadi dengan perang di Palestina ini itu secara tidak langsung membuat kropos perekonomian mereka gitu kan, keuangan mereka dan sebagainya, mentalitas mereka. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tiupan-tiupan simpatik dari dunia kan. Pada akhirnya mereka menjadi common enemy, pada akhirnya mereka menjadi membenci ya, dan tahu kondisi orang Israel itu bagaimana gitu seperti itu. Jadi banyak hal yang memang di luar prediksi dan di luar skenario mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu khairul makirin, sebaik-baik membuat makar seperti itu. Jadi pelajaran yang penting buat kita itu adalah bagaimana kita istiqomah. Ya, bagaimana kita istiqomah dalam menjalankan agama Allah dan ada dalam kebenaran, walaupun orang-orang kafir senantiasa membuat makar, walaupun orang-orang kafir senantiasa berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan kebenaran ini. Tinggal bagaimana sejauh mana kita kesabaran. Kan ada pertanyaan waktu itu kan dari di sini juga. Kalau memang benar, kenapa kalah gitu? Kenapa sampai sekarang belum merdeka? Malah kayak waktu di kemarin-kemarin sebelumnya eh, mereka membakar Al-Quran, mereka membuat Islamofobia gitu, fobia, membuat orang lain bagaimana memperpagandakan bahwa Islam itu teroris, zaman ketika Islam jadi teroris. Kemudian mereka membuat propaganda-propaganda negatif. Tapi malah sebaliknya kan orang penasaran terhadap Islam. Orang yang pernah saya yang belajar Islam, aja bener. Itu makar daripada. Dan banyak tentang Palestina sekarang, ya yang membela bukan hanya kaum muslimin, kan dunia membela gitu. Orang Yahudi sendiri sama gitu kan. Iya membela juga terhadap banyak yang pakai kopiah itu membawa bendera Palestina. Mereka sendiri berantem kan di jalan di Amerika itu, yang satu kubu pro Israel, yang satu pro Palestina. Padahal dua-duanya Yahudi. Ya itulah gitu kan. Jadi kata Allah SWT di dalam ini pamahilil kafirina amilhum roida. Jadi mereka orang-orang kafir membuat budaya, dan Allah sama membuat rencana juga atas itu semua, dan Allah hanya memberikan waktu sebentar buat mereka. Setidaknya mereka hanya di dunia, di akhirat dikecemplungkan. Mungkin satu kata yang maksud kita ini, bahwa kita mensikapi Al-Quran itu tadi tidak hanya dengan akal, artinya tidak dengan ini, tetapi dengan hati. Makanya selalu diingatkan dengan keimanan. Sehingga Al-Quran itu tidak hanya untuk dibuktikan secara ilmiah, ya pasti terbukti secara ilmiah lah itu ya. Tapi dengan itu semua kita harus membacanya kita dengan hati. Ini adalah petunjuk. Baik, mungkin kita cukupkan pada saat ini, dan alhamdulillah telah sampai ke ayat terakhir surat At-Tariq ya. Semoga kita banyak mendapatkan kebaikan serta ilham-ilham pada kita semua untuk lebih meningkatkan lagi keimanan kepada Allah SWT, keimanan pada Al-Quran, dan kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berada dalam kebenaran. Demikian, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.